Selamat pagi dunia kesayangan. Terima kasih oh Tuhan nikmat yang kau berikan. Jangan bimbang rasakan penuh harapan. Tetap lihai mandiri halau tantangan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak hati ini jadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Syama, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Dengan rekan saya Rosidin. dari SMK Yabujah Segera. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Oke, selamat pagi Pak Ros. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Siap. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kita mulai saja ya Pak. Ya siap. Untuk pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Mungkin kalau tujuan pelajarannya untuk materinya materi masih melanjutkan materi kemarin. Paling utama tujuan saya itu untuk materi hari ini itu tentang di jaringan manajemen bandwidth. Nah, jaringan manajemen bandwidth itu dia membatasi kecepatan koneksi internet, terus membesarkan koneksi internet dan sebagainya. Jadi banyak komponen sebenarnya, banyak konfigurasi dan sebagainya. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang Bapak capai hari ini itu mengenai manajemen bandwidth ya Pak ya? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Pak, dari pembelajaran Bapak ini nantinya itu area pengembangannya apa saja sih Pak yang ingin Bapak capai atau fokus dalam pembelajaran di manajemen bandwidth-nya? Untuk fokus pencapaian sendiri, karena ini di TKJ, kita fokusnya itu di berwirausaha, salah satunya manajemen bandwidth di mikrotik dan sebagainya itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Artinya sedikit ada pembelajaran nanti berwirausaha di masyarakat, dan ilmunya nanti ya salah satunya dari itu sebenarnya. Artinya saya persiapkan anak-anak itu bisa berwirausaha. Ya, baik, bagus sekali ya Pak ya. Jadi dari yang Bapak ajarkan ke siswa tentang manajemen bandwidth, nantinya siswa itu bisa berwirausaha ya Pak untuk ke depannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga Pak, strategi pembelajaran apa yang nanti Bapak persiapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan ini? Untuk strategi diri sendiri masih strategi sosial emosional. Artinya saya menyampaikan anak-anak yang mendengarkan, terus kalau sudah saya praktekkan nanti saya cek lihat satu persatu apakah anak-anak itu sudah mampu atau belum. Kalau sudah mampu, merasa mampu, presentasi ke depan, terus ada pertanyaan apa-apa nanti ada kelompok ataupun salah satu orang yang bisa menjawab. Iya, benar ya Pak. Berarti bagus sekali ya Pak strategi pembelajaran di mana siswa itu di pendekatannya itu menggunakan sosial emosional, pembelajaran dengan sosial emosionalnya. Selain itu kan adanya diskusi bersama, ketika ada kesusahan dalam pembelajaran bisa didiskusikan dan diselesaikan bersama-sama. Luar biasa sekali Pak. Nah, terus selanjutnya Pak, untuk medianya ini dalam pembelajaran yang dilakukan, media yang digunakan apa saja ya Pak? Kalau untuk media sebenarnya lumayan banyak, karena untuk salah satunya ada Infokus, karena untuk presentasi juga ya. Terus ya kalau untuk presentasi, terus untuk pembelajarannya itu melalui Infokus, biar anak-anak praktiknya dilihat di Infokus. Terus untuk perangkat-perangkat sendiri ada mikrotik, ada akses point, ada laptop, ada kabelan, ya terus itu sih cukup. Jadi lumayan ada tambahan lagi sih nanti.
Berarti untuk medianya sangat beragam sekali ya Pak ya. Beragam. Karena untuk jaringan itu kan kita fokusnya itu bagaimana siswa nanti implementasi ke depan gitu ya. Selanjutnya Pak, untuk waktu pelaksanaannya ini dalam pembelajarannya itu kapan akan dilakukan dan di kelas berapa Pak? Untuk kapannya itu nanti tanggal 10. Tanggal 10 untuk kelasnya itu saya ambilnya di kelas 12. Karena kelas 12 itu materinya sudah masuk ke jaringan, terutama di manajemen bandwidth, dan nanti ada pengembangannya, pengkabelan, kabel fiber dan sebagainya. Ya lumayan banyak, cuman tahapannya masih di bibliotek ya Pak ya. Iya Pak, betul sekali Pak ya. Jadi fokusnya di kelas 12 ya Pak. Iya, di kelas 12 dulu. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak. Siap. Nanti saya akan melakukan supervisi di kelas, melihat dan mencatat dari pembelajaran yang Bapak lakukan ya Pak ya. Iya. Terus selanjutnya Pak, untuk dari percakapan yang kita lakukan ini apa saja sih yang Bapak dapatkan? Ya mungkin kalau dia dapatkan kita sharing bareng Bu ya. Betul. Yang paling utama kan kita sharing bareng, pengetahuan bareng, terus komunikasi antar guru-guru, sama saya juga di TKJ ini juga sebagai guru komunikasi bareng. Mungkin ada pelajaran yang menurut saya kekurangan saya bisa belajar sendiri. Mungkin sama-sama belajar lagi. Iya betul ya Pak ya. Sama-sama belajar, sharing untuk masa depan siswa ke depannya ya Pak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga rencana yang Bapak lakukan ini dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan sebelum belajar berdoa dulu. Berdoanya bareng-bareng yang kompak ya. Silakan. Untuk belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selanjutnya saya absen dulu ya. Iya Pak. Ahmad Faisal, Hadir. Anggun, Hadir. Anissa, Arlita, Hadir. Amanda Linda, Amrina, Anissa, Hadir. Dewi, Hadir. Dodi, Esa, Hasbi, Hilda, Orida, Linda, Maudi, Maesaro, Apa Pak? Pak Iya Pak. Muhammad Rifani, Hadir Pak. Najwatun, Nawaf, Hadir. Nur Laila, Risma, Hadir Pak. Rian, Hadir. Siti Maimunah, Sulastri, Taufik,
Yuliani. Oke, terima kasih. Sebelumnya peralatannya sudah dibawa semua? Sudah. Mikrotek sudah dibawa? Sudah. Akses point? Sudah. Kabel? USB? Semua Pak. Sudah semua. Oke. Pakai. Oke, untuk materi hari ini kita melanjutkan materi kemarin, ya. Untuk materi ini masih melanjutkan materi kemarin tentang manajemen bandwidth, ya. Apa sih itu manajemen bandwidth? Nanti saya jelaskan. Jadi manajemen bandwidth itu sendiri dia sebagai sistem ataupun software yang membatasi kecepatan koneksi internet dari mulai upload sama download. Ya, manajemen bandwidth itu bisa membedakan antara device satu sama device yang lain, itu tergantung dari kita penyetingan. Itu penyetingannya di mana? Di mikrotik. Ya, penyetingannya di mikrotik. Makanya mikrotik. Makanya hari ini kita melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin baru pembahasan sedikit. Ya. Hari ini kita bahas sampai komplit, sampai manajemen ataupun device yang terhubung dengan mikrotik sudah bisa dimanajemen. Ya. Melalui apa? Kemarin kalian praktek di hotspot. Ya. Praktek di hotspot, kita melanjutkan materi hotspotnya, cuma nanti ada pengembangan sedikit. Untuk hari ini kita praktek manajemen bandwidth itu di IP binding. Ya. IP binding. IP binding itu nanti mengklasifikasi device mana yang nanti kita mau perbesar upload, perbesar downloadnya, ya, tergantung dari device. Kalau misalkan hotspot itu tergantung dari akun, ya, tergantung dari akunnya. Tapi kalau IP binding itu tergantung dari device-nya. Paham? Makanya nanti beda-beda antara device ini sama HP, laptop dan sebagainya. Oke? Untuk praktek hari ini udah ya. Ya. Apapun yang kalian sering dengar itu namanya router. Router ini dia fungsinya mengkonverter dari jaringan kabel ke jaringan wireless. Ya. Dia dikonverter. Ini yang sudah ada koneksi internetnya masuk ke sini, dia mengkonverter dari jaringan pengkabelan ke jaringan kabel ataupun jaringan wireless. Ya. Konsepnya seperti itu. Dia berubah jaringan kabel ke kabel. Terus untuk penyetingannya, saya catat dulu. Ya ini mah saya sedikit menerangkan saja. Karena sebenarnya nggak ada. Konfigurasi lagi kan Pak? Masih sesuai lagi konfigurasi. Iya loh, wajib. Nanti dulu kan sini. Yang perlu kalian pahami, akses point, router ini dia ada beberapa mode. Ada modenya access point, ada mode router, ada mode bridge dan sebagainya. Yang kita gunakan dua dulu, yaitu mode access point sama mode router. Ya, saya jelaskan seperti ini. Mode access point, misalkan IP internetnya itu 192.168, ini dari internet ya,
1.1 misalkan. Oke? Maka akan ditangkap di HP kalian dengan IP 192.168.1 misalkan 2 sampai 254. Paham ya? Artinya gini, kalau modenya akses point, dia hanya meneruskan IP yang dari internet ke HP kalian. Paham? Modenya akses point. Tapi kalau modenya router, dia beda lagi. Dari internetnya 192.168.1.1 misalnya, nanti ataupun di router dulu ya, di router diolah lagi IP-nya 198.0.1, maka nanti ditangkap di HP kalian adalah 192.168.0. Misalkan 2 sampai 254. Sampai di sini paham? Saya ulangi lagi. Masalah ini otomatis. Konsepnya sekali lagi, kalau akses point kita colokkan dari koneksi internet itu 1.1, maka ditangkap di HP kalian di 1.2 sampai 254. Ini konsepnya akses point, modelnya akses point. Tapi kalau modelnya router, kalian colokkan koneksi internet 1.1, diolah. Alat ini akan mengolah IP lagi. Mengolah IP 0.1 nanti diterima di HP kalian tuh 0.2 sampai 254. Perbedaannya di mana? Di sini. Kalau akses point dia tidak mengelola IP. Tapi kalau modenya router, alat ini secara otomatis akan mengelola IP lagi dari sini. Paham? Berarti simpulan akses point, Pak? Kalau modenya simple akses point. Perbedaannya ini. Kalau modenya router, dia mengolah IP lagi. Mengolah IP, maka ditangkap di HP kalian itu IP sekian, mengikuti IP ini. Tapi kalau modenya akses point, dia hanya meneruskan IP. Paham? Meneruskan IP dari koneksi internet. Tapi kalau modenya router, dia alat ini mengelola IP lagi. Tidak langsung dari sini. Paham ya? Maka nanti di settingan hotspot yang kita pakai itu di sini modenya akses point. Karena nanti dari mikrotik ditangkap di HP kalian, alat ini tidak menciptakan IP lagi, jadi IP-nya langsung dari sini. Oke? Bisa dipahami? Silakan. Kalau sudah oke, saya praktekkan. Pahami konsep ini dulu. Ya. Nanti kita sewaktu-waktu masuk ke sini. Model router. Aman sama kekurangan sih, Pak. Hah? Bedanya kekurangan sama kelemahannya. Kekurangannya gini. Nih, kalau kelebihannya sama kekurangan ini sebelumnya ini ya. Kelebihan dari modal point ini dia hanya meneruskan IP. Kekurangannya mikrotik ini tidak bisa mengontrol akses dari sini. Artinya yang terhubung di alat ini ada berapa? Yang terhubung alat ini ada berapa? Yang koneksi di alat ini ada berapa? Kalau modal point ini dia tidak bisa membaca karena dia hanya meneruskan IP ini, ya. Tapi kalau mode router, nah kita bisa membaca
siapa saja yang terhubung, HP apa saja yang terhubung, itu dibaca di sini. Karena tadi dia mengolah IP lagi di sini. Paham ya? Sekali lagi, kalau modenya router, dia mengolah IP lagi di sini. Individu lah bahasanya. Tapi kalau ini mah ASPOIN, hanya meneruskan. Tapi kalau ini dia individu. Walaupun dia menerima IP internet, tapi dia mengeluarkan IP internet tadi, diolah di sini. Cuma perbedaannya tadi, kalau alat ini dia hanya konverter dari pengkabelan ke wireless ataupun kabel. Tidak seperti mikrotik, dia ada manajemen bandwidth-nya, ada blok dan sebagainya. Tapi kalau ini cuma hanya konverter saja. Ya. Nah, yang kita pakai nanti untuk akun hotspot ini modelnya ASPOIN. Sampai di sini konsepnya dipahami. Masih paham? Paham ya? Kalau tidak kalau belum paham, bingung dulu. Bingung. Malam-malam. Oke, saya praktekkan seperti ini. Untuk masuk ke router ini tidak ada IP-nya. Nah, router ini kita masuk melalui Chrome di sini. Tapi dicek dulu pengkabelan ini. Cek dulu. Nah, ini ya pengkabelan. Kita cek saya mendapatkan IP berapa nih? 0.100 ya. Gateway-nya ini yang kita pakai ini. IP ini gateway kita masukkan ke Chrome. Ya, jangan ini. Ya. Syukur-syukur alat ini kalian riset dulu. Tombol risetnya di sini. Ya, anak pentilnya girang ya. Dorong. Ini ada item ya. Kalian pencet sekitar 5 detik baru. Orang riset. Pada ngerasa mah. Ya. Kalau sudah kita masukkan IP yang tadi, IP ini 0.1 masukkan ke sini, ke Chrome ya. 192.168.0.1. Baru di Pak. Syukur-syukur alat ini silakan kalian riset dulu. Ya tidak kebanyakan gaya ini. Ya, kebanyakan gaya dia masuk dan tidak dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, untuk login awal, Admin ini kudu digunakan admin. Ya. Kalau sudah kita login, mana? Admin. Bukan, ini login awal untuk masuk Poin. akun doang. Oh. Kalau di Mikrotik sama ada admin, ada password. Tapi itu kawalan, itu admin. Admin. Ini sepertinya sudah diganti nih. dulu sih Pak. Tadi sekali lagi, kalau bisa ini di reset dulu ya. Coba saya pakai admin 123. Ini kemungkinan besar sudah dirubah. Ada yang pernah praktek. Iya. Awas ya. Ini ada dua model. Ada yang modelnya itu masih menggunakan internet itu masih menggunakan kabelan. Ada yang menggunakan kabel fiber optik. Ya. Kalau itu menggunakan kabel fiber optik untuk koneksi internet. Tapi kalau ini masih menggunakan kabelan. Seperti itu.
Kalau rumah pakai O itu biasanya kalau jaringan nyebutnya itu ONT. Ada ONT, ada OLT, ada ODP. Nanti kita masuk ke situ. Ini nggak bisa saya reset dulu. Resetnya kalian tekan ininya sampai dia berkedip-kedip. Tekan yang mana, Pak? Hah? Yang mana? Ya ini ada pentingnya nih. Penjualan apa? Kepada saya pikirin sih lebih pada jorok. Iya, Pak ya. Ya, sudah pencet ini ya sampai dia berkedip-kedip. Kalau dia berkedip-kedip, berarti selesai. Nah, ini berkedip ya. Kalau sudah dilepas, alat ini secara otomatis sudah di set. Hukum itu nanti ada alat ini, ada mikrotik, nanti ada HP disable. Astagfirullah, ya Allah. Alat ini ada. Yang penting gini. Nih ya, saya kasih tips untuk kalian. Nanti kalau sudah lulus SMK, mau apa kek, termasuk kalian berumah tangga dan sebagainya. Kalian mau kerja dan sebagainya, kalian itu pagi-pagi hari ini sudah strategi. Hari ini saya mau ngapain? Ya, sekolah di sana ya ada pelajaran apa saja. Mikrotik dipersiapkan bahan. Biar nanti dari rumah itu kalian sudah berpikir, wah nanti ke depan ada ini nih. Rintangan itu sudah kalian terbaca. Bukan asal sekolah dari rumah, naik motor, bawa tas, kasih siapa bu, gue belajar kerja. Karena tadi tidak ada planning ke depan. Kalian hidup itu harus ada planning. Ya, asal cepat berlakukan, awetan rukun di pelaksanaan ribuan. Anak tele jadi sedikit, kalau enggak. Asal cepat berlakukan. Itu strategi. Nanti itu di kuliahan, nanti kalian kuliah, nanti di sekolah, kalian kerja bersama, ada strateginya. Saya nih sudah riset, saya coba masuk lagi. Kalau sudah, oh ini pakainya admin. Di sini harus ada akunnya. Sebetulnya coba pakai satu admin. Admin satu, oke cukup. Dan ini yang konfirmasinya admin satu. Kita start. Masih kayak cowboy. Bentar ya, nunggu. Oke sip. Oke, sambil menunggu ini alatnya agak lama. Oke, lanjut. Untuk masuk ke sini lebih enaknya kalian next, tinggal next saja ataupun boleh menggunakan operasi mode di sini. Ya sorry, quick setup. Kalian pilih quick setup di sini. Oke? Kalian pilih quick setup, kalian next di sininya. Nah, di sini ada tampilan tadi modenya. Ada mode koin, ada mode terlunas dan sebagainya. Ini ada banyak. Yang kalian perlu pahami dua dulu ya, wireless router sama SPOIN. Tadi
Kalau si Aspoin dia hanya penjembatan ataupun menyalurkan IP saja. Tapi kalau wireless mode, alat ini dia mengolah IP lagi. Ya, mengolah IP lagi. Yang kita butuhkan nanti Aspoin karena nanti IP-nya dari koneksi mikrotik itu ya. Karena kalau menggunakan modenya router, yang loginnya satu bisa kena semua nanti, tidak login. Karena tadi si alat ini dia mengolah IP, dia punya IP lagi. Tapi kalau modenya Aspoin, dia hanya menyalurkan IP yang ada di mikrotik. Oke? Sekali lagi, ini konsepnya seperti ini ya. Nih, kalau modelnya Aspoin, dia hanya menyalurkan dari mikrotik tadi 30 sekian ya. Nih contohnya, ini dari mikrotik, maka ditembak di HP kalian itu seperti ini. Oke? Nah, tapi kalau modelnya router, ditangkap mikrotik dari sini, nanti dari sini ke sana. Alat ini akan mengolah IP. Bukan 30 di HP kalian nanti di pendapatan IP-nya. Tapi dari sini alat itu akan mengolah IP lagi. Makanya mau gunakan mode akses seperti itu. Kita lanjut ya. Mode Aspoin. Nah, di sini ada wireless network name. Dia nama si Wi-Fi-nya nanti akan muncul di sini. Nah, di sini kalian namakan misalkan hotspot 12 TKJ misalkan ya. Ini penamaan name Wi-Fi nanti dibesarkan biar enak kelihatan. Nah, ini nama hotspot yang nanti ditangkap di HP kalian di komputer saya. Nah, di sini ada WPA2 PSK recommended ya. Ada 1 2. Kalau ini kita checklist, maka secara otomatis nama Wi-Fi ini passwordnya ini. Bukan login, bukan. Ya, sekali lagi, ini bisa digunakan kalau menggunakan modenya mode router. Oke ya? Atau dia mengolah sendiri ya. Kalau modenya mode Aspoin, berarti kita bisa di sininya. Bisa paham? Bisa. Karena nanti ini tidak dibutuhkan password Wi-Fi-nya. Karena itu otomatis Tapi login yang dibutuhkan itu login di mikrotiknya. Oke? Kalau pusing minum dulu. Berarti kok langsung nyambung, Pak? Nyambung kok si mikrotik. Langsung pesan dia. Bandwidthnya kebagi. Bandwidthnya secara otomatis akan kebagi waktu kalian bikin hotspot. Paham? Tadi sekali lagi. Nih konsepnya seperti ini. Ini konsep loh. Iya. Ini sini. Jadi kalau modenya Aspoin, dia tergantung si mikrotiknya. Tadi hotspot, misalkan loginnya, kecepatan dan sebagainya. Ini Aspoin router ini tidak berperan. Tergantung si mikrotik tadi kecepatannya. Guru kecepatan tadi 2 mega misalkan, maka ditangkap di HP kalian 2 mega. Tapi kalau kalian menggunakan mode router, akun guru misalkan 5 mega, sini 5 mega, ada 10 device, maka 10 itu akan dibagi 5. Berapa? 2. Ya sudah. Ya. Sekali lagi kalau ini dia tergantung dari settingan mikrotiknya. Ya. Ini konsep paling utama ini. Tadi
Kalian mengatur, mau belajar, mau apa, konsep ini dulu. Kalau kalian tidak bisa mengatur konsep, belajar kalian akan sulit. Memahami praktek pun akan sulit. Oke? Oke. Kalau sudah oke, ini sudah paham ya sampai sini ya. Kalian disable password si WiFi. Password WiFi itu tadi. Kalian klik di sini. Klik di sini akan muncul password di sini. Password itu kita bikin di sini. Tapi kalau disable ini, otomatis WiFi ini tidak ada passwordnya. Oke? Kalau sudah kita next. Sampai di sini next. Ini selesai. Ini beli Pak. Ribut. Tuh. Ribut. Nanti nunggu ini. Pak. Basir, ngomong Basir. Pamlin. Anu pian, anu Orang ibu Pak, orang lain Pak. Pak, tepeling Pak. Non. Tepeling. Tapi gedung dia. Tepeling yang tadi tuh. Oh, ada juga kan Pak? Ini. Saya ya. Udah balik. Masih ingat ini. Powernya nggak ada. Ada Pak. Dalamnya. Iya, bisa dikabur bilang. Apa orang kau? Oke, gini. Ini sudah selesai. Kita cek dulu sini ya, ada nggak ini? Ini paspor 12T. Oke. Nah, ini alat ini. Awas. Di sini ada warna oranye ya. Oranye sama biru. Nih, saya kasih contoh dulu. Kalau si Mikrotik, internet itu masuk ke internet berapa? Satu. Terus sana untuk pelan semua ya, untuk pelan. Ini pun sama. Internetnya masuknya di mana? Di warna biru. Makanya nanti jangan sekali-kali kalian praktek. Ini sudah selesai semua, internetnya masuk ke sini di warna ini. Dia nggak bakal masuk. Nah, ini jalur lah. Ya, jalur lain. Ini jalur one. Paham ya? Kalau untuk konfigurasi yang kayak tadi, itu masuk ke sini. Jalur lan. Yang kuning. Yang orange. Orang warna Cang. Ini orang apa kuning? Hijau. Pink Pak, pink. Pink. Oh, lanjut Pak. Mata pada kelihatan. Dot. Dot. Paham Pak. Aman otak dot. Aman Pak. Asli kok ini paus pintar banget. Benar. Iya. Saya udah terima. Ya, ada OSIS Pak. Dia praktek angkat tangan juga. Mau saya sekali lagi untuk konfigurasi ini ke warna oranye. Tapi kalau untuk jalur luar ini masuknya ke warna Biru. untuk strateginya nanti gini. Ini ada dua ya. Nanti kalian siapkan dua kabel langsung ini. Kabel langsung sini. Ini nanti untuk mikrotik ke komputer kalian. Ya. Satunya nanti yang dibutuhkan dua. Satu yang nanti terhubung dari mikrotik ke sini. Ya. Oke? Oke. Kalau sudah oke, ini. Nah, cek mikrotik ini. Mikrotik ini jalan hotspot itu dia berapa? Halo. 3. Kalian masukkan ke 3 di sini. Oke? Sudah seperti ini, kalian masukkan lagi. Ini yang sudah ada koneksi internetnya jalur hotspot. Ya. Ya. Kenapa Pak di sana tuh? Mana? Ini. Oh iya. Ini kan jalur hotspot ya. Ya, Ketiga. pesan internet ya. Sudah ada koneksi internetnya pakai hotspot. Ya. Kalian masukkan ke sini.
Warna biru. Karena ini jalur pola simpret. Oke? Segitu dulu apa sih ada nggak? Dulu mana tadi? Pola simpretnya. Ini. Wih. Duduk kan ini. Nanti sambil menunggu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkat
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi. Oke, untuk rangkuman hari ini, materi hari ini tentang manajemen duit, alhamdulillah sudah selesai. Silakan, ada yang tanyakan? Ya. IP binding itu apa, Pak? Oke, saya jelaskan lagi. Boleh ya. Jadi IP binding itu kita klasifikasikan di sini ya. Nah, saya klasifikasikan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini ada akun device yang ada di jalur kita, di jalur hotspot kita. Nah, ini device MAC address sama address to address. Nah, di sini ada tulisan bypass. Nah, di sini juga ada tulisan block atau regular. Maksud dari IP binding sendiri itu membypass dari login, ya, membypass login. Kalau device ini masuk hotspot, otomatis tidak login, ya. Kalau kita masih menggunakan tipenya tipe reguler, nah, tipenya reguler, maka device ini yang MAC ini dia secara kalau koneksi internetnya login dulu, login ke dashboard. Tapi kalau di sini yang di bypass secara otomatis, ya, secara otomatis tidak login, langsung terkoneksi dengan internet. Paham? Paham. Silakan, ada yang lagi? Pak, Ya. kalau ada yang menggunakan wifi bisa di bypass?
Kalau HP digunakan WiFi dengan hotspot ya, apakah bisa? Tentu masih bisa. Karena apa tadi? Setiap perangkat lunak itu ada MAC-nya. Setiap perangkat lunak maupun HP, maupun laptop, maupun HP Apple dan sebagainya itu punya MAC semua di sini. Makanya mikrotik ini dia membaca MAC. Kalau MAC-nya masuk dan ternyata itu sama dengan IP binding, tipenya ini bypass, maka secara otomatis kita login. Ya, secara otomatis langsung koneksi internet. Ya. Mikrotik itu membaca dari MAC-nya. Ya, membaca dari MAC-nya. Ketika masuk ada perangkat masuk dan MAC-nya sama dengan yang dibimbing, secara otomatis akan langsung kita koneksi dengan itu. Seperti itu. Ya. Semuanya, semua perangkat itu ada MAC-nya. Ya. Oke, silakan ada yang lagi? Cukup? Pak, sudah ada Pak. Oke, terima kasih. Oke, kesimpulannya untuk hari ini kalian belajar di manajemen bandwidth itu sendiri. Fungsi utama dari manajemen bandwidth itu adalah mengkoordinasikan ataupun menggabungkan IP yang ada di mikrotik dan device yang ada di mikrotik semuanya terkoneksi dengan internet semua. Akan tetapi dibatasi kecepatan upload sama downloadnya, ya. Itu yang membatasi siapa? Yang membatasi itu kita, yang mengerjakan itu mikrotik, ya. Makanya nanti kalau semua perangkat tidak dibatasi, maka nanti bandwidth-nya akan diberikan. Ya. Misalkan di sini 1 mega, 100 mega, ini barang semua, nanti secara otomatis rebutan yang paling terdekat itu nanti yang paling cepat, yang jauh itu pasti akan lambat. Tapi kalau di manajemen bandwidth seperti ini semuanya rata, yang dengan dekat dengan WiFi, yang jauh dengan WiFi, semuanya rata, ya, rata semua kecepatannya. Makanya ini untuk kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kalian sudah mengalami, cuma belum merasakan. HP kalian yang rasakan saja ini, kalau kalian beli kuota itu ada kecepatannya. Kalau di sana di loss, maka kecepatan ini HP ini kecepatannya lebih dari 100 mega. Ya. Tapi di sana dibatasi, cuma 50 mega sampai 100 mega ke bawah. Ya. Itu fungsinya. Kalau tidak ada manajemen seperti ini, maka jebol nanti. Ya Pak. Silakan menanyakan. Cukup kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan, apa yang kalian terima bermanfaat. Amin. Amin. Oke, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila begitu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri kita menjalin pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada kegiatan pasca observasi hari ini. Saya bersama dengan rekan guru saya, Pak Rosidin, serta Bapak pengajar praktik saya, Bapak Yuyun Sutejo. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Untuk itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada rekan guru saya, Pak Rosidin. Hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, izin ya Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas dan saya sudah amati ketika pembelajaran kemarin. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Alhamdulillah, pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar. Pembelajaran yang lumayan bisa dikatakan sudah memenuhi unsur dalam artian yang saya praktekkan, yang hasil materi ke anak-anak hampir 90% anak-anak sudah bisa menyerap ilmu.
Tapi untuk lain-lainnya mungkin ada beberapa PR sedikit. Oke Pak, jadi dari pembelajaran kemarin sudah cukup memuaskan ya Pak Cukup dari memuaskan. pembelajarannya. Selanjutnya Pak, untuk perasaan Bapak setelah saya lakukan supervisor kemarin itu bagaimana Pak? Rasanya sih alhamdulillah dapat ilmu baru, dalam artian sebelum melaksanakan supervisor ada pembicara sedikit di ibu dari pengendalian, artinya ada tambahan tentang cara pengajaran yang baik dan sebagainya, terus cara menyampaikan materi, terus bekerja kelompok dan sebagainya. Itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah ada perubahan Bu. Dalam ada perubahan itu anak-anak yang dulunya diem mendengarkan, sekarang mereka bekerja kelompok, terus diskusi bareng sama teman-teman dan hasilnya lumayan. Ya Pak, jadi setelah saya lakukan supervisor dengan Bapak, jadi saya juga lebih mengetahui ya Pak dalam pembelajaran Bapak di kelas, bagaimana siswa lebih aktif lagi sekarang dalam kegiatan diskusi ini. Bisa tolong diceritakan kembali Pak, ketika proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu bagaimana ya Pak? Kalau untuk proses pelajaran kemarin itu materinya itu tentang manajemen duit, sedikit saya mengutarakan materinya, saya praktekkan, terus saya untuk siswanya saya kasih kelompoknya saya menentukan. Satu kelompok itu ada 5 orang, kita kemarin itu ada sekitar 8 kelompok. Mereka berdiskusi, materi yang saya sampaikan, terus materi prakteknya mereka praktekkan, terus disampaikan di depan. Dipresentasikan lagi Bu. Jadi kegiatan pembelajaran itu aktif sekali ya Pak, karena siswa juga diminta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan kan. Iya Pak. Terus selanjutnya dari proses pembelajaran tersebut pasti ada hambatannya. Mungkin bisa diceritakan Pak hambatan yang Bapak rasakan ketika proses pembelajaran tersebut apa saja sih? Kalau untuk hambatan sendiri untuk materi mah insya Allah tidak ada hambatan. Cuman kalau sudah masuk ke praktek kita ada hambatan. Dalam artian satu kelompok ini biasanya ada beberapa laptop yang lumayan banyak, tapi karena kekurangan laptop jadi mereka prakteknya yang biasa satu kelompok ada 2 sampai 3, sekarang perangkatnya cuma ada 2. Jadi yang satunya berdiskusi, ada yang satunya lagi untuk mengerjakan prakteknya. Kalau misalkan perangkatnya itu lumayan banyak, insya Allah mereka itu diskusi bareng-bareng, prakteknya bareng-bareng. Tapi kan kebetulan kan waktunya menipis dan sebagainya, jadi mereka ada yang diskusi, ada yang mengerjakan prakteknya. Kalau keinginan saya pribadi itu mereka diskusi bareng-bareng terus mengerjakannya bareng-bareng. Syukur-syukur ya satu visi ya satu. Iya Pak Rus ya, jadi dari yang tadi Bapak jelaskan itu hambatan di dalam kelasnya mungkin dari segi perangkatnya ya Pak, agar siswa itu lebih aktif lagi, maka harus dilakukan yang ada yang namanya diskusi ataupun mempraktekkannya langsung ketika pembelajaran dilakukan. Nah selain itu Pak, ada hambatan lainnya nggak Pak? Selain itu? Kalau untuk mata pelajaran sendiri, materi sama praktek alhamdulillah tidak ada. Hambatannya insya Allah tidak ada, aman semua sih. Alhamdulillah ya Pak. Perangkat mungkin perangkat saja sih Bu. Dari koneksi internet dan sebagainya aman. Ya alhamdulillah Pak, mungkin jadi hambatan yang dirasakan ketika proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini dari segi perangkat, dari segi siswanya sudah aktif semua ya Pak. Terus kira-kira Pak, mengapa hambatan itu bisa terjadi di proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Mungkin untuk hambatan sendiri itu karena perangkat Bu ya. Kebetulan hari itu kita prakteknya bareng-bareng Bu. Dalam artinya bukan kelas saya saja, kelas yang lainnya praktek bareng-bareng. Jadi perangkatnya rebutan. Kalau misalkan perangkatnya lumayan banyak kan, itu kan perangkatnya harusnya bisa dibagi lebih banyak lagi. Karena perangkatnya lumayan banyak ya, walaupun nggak banyak, sedikit sedang lah. Ya, itu rebutan. Jadi intinya pembagian dari masing-masing kelasnya itu ya Pak, karena kan
tidak hanya di kelas Bapak saja untuk pelajaran produktif, ada di mata pelajaran yang lain atau guru yang lainnya. Selanjutnya Pak, kira-kira solusi apa yang bisa Bapak lakukan dari hambatan yang tadi sudah Bapak jelaskan? Untuk solusinya sendiri mungkin pengen saya itu untuk jam mata produktif itu kalau bisa jalan bareng-bareng, akan tapi nanti jam 1 saya jam pertama sampai jam 4 waktu 1 nanti istirahat sampai pulang atau produktif biar nanti perangkat ini tidak belah-belah. Jadi perangkat ini satu titik kelas ini, satu titik kelas ini. Kalau misalkan kita pakai yang bareng-bareng, ini tadi perangkatnya dibagi-bagi. Bagus sekali Pak, betul. Ketika adanya hambatan, kita bisa menjadi tahu solusi apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi kalau misalnya nanti diterapkan, mungkin dari segi perangkat itu harus dalam satu titik ya Pak ya. Misal di pelajaran Bapak terlebih dahulu, nanti di guru produktif yang lainnya. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira dari yang Bapak jelaskan tentang hambatan sampai ke solusinya itu actionnya kapan itu bisa dilakukan atau bisa diterapkan solusinya? Solusinya paling nanti di awal bulan. Awal bulan itu kan kemungkinan besar ada satu kelas materinya bukan dipraktek saja, tapi dibagi lagi. Jadi kalau kelas saya itu nanti diperlukan untuk praktek, kelas satunya diperlukan untuk materi. Jadi perangkat ini masuk ke saya semua. Jadi itu sih, insya Allah di bulan depan. Ya, semoga dari yang Bapak jelaskan ini solusinya bisa diterapkan ya Pak ke depannya. Saya juga terima kasih untuk Bapak sudah mau mendampingi saya di pasca observasi ini dari awal pra observasi sampai observasi saya di kelas Bapak sampai ke paskanya. Terima kasih Pak Rosidin. Iya. Terima kasih untuk Pak Yulin juga sebagai pengajar praktiknya. Terima kasih. Ini merupakan kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.